Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala alladzi qaddara fahada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala ta'ala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Puji dan syukur katurkeun ka Allah Subhanahu wa taala kepada mantenang miwarang manetahkeun ka urang sadayana supados biarang ngajaga keimanan oge dibuktoskeun ku katakwaan. Shalawat salam mugi langgeng mayang lurang ka panutan alam Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantenang bangsaina cintaan oge bangsaina dina sagala pangkuan. Hilang ka para keluargina, ka para sahabatna, dulugi ka urang sadayana salaku umatna. Anu banget miharep sapatu cuman kemantenan di dunia ayeuna di barzah para nepi akhirat sada. Amin. Wargi-wargi, dulur-dulur, ikhwanul muslimin, jamaah, nu sami-sami miharep kariduan Allah Subhanahu wa taala. Biasa lenggah deui dina yahan sapojo tawis kurang dipercanten ku Allah. Biasa ngeusian saparina waktos nu diamanahkeun ku Allah pikeun ibadah alangkungan ieu gempangan pangaosan. Mugia hadirna urang dina ieu saha kalebat ilmu-ilmu anu bakal katampi disingkuring nujanten wakil dina naoskeun kitab Mukasafatul Qulub kalayan dengan segala keterbatasan kemampuan. Mugia ilmuna sing manfaat. Amin. Banyak yang sejanten cahaya pengkala urang aya dina poe. Biasa jantan itu pengkala urang ke aya dina kebingungan, kalindungan dina mapai jalan. Biasa jantan mano tatkala urang menuju dina kayaan teu damai. Biasa jantan pangboberah dina mana. Biasa jantan kawantun dina kolbu tatkala urang menuju aya dina kasieun kahariwan. Oge biasa jantan lencang tatkala urang menuju dina kayaan sepi. Biasa jantan sepuh kolot tatkala urang ngabutuhkeun kana bantosan support motivasi. Insyaallah ilmu anu diaos urang sadayana, anu dikaji urang sadayana tiasa lebih fungsi bermanfaat pikeun urang termasuk lawan urang sadayana. Amin. Wargi sadayana nu sami rawuh saderajat dikapayunkeun kajian kitab Mukasafatul Qulub. Sababaraha heula pengumuman oge ulama. Maka biasa dicatat lainnya dina imutan. Anu kahiji bewara informasi oge pangulem
dina dinten Endi Rebo Ping hiji Juli 2020 waktosna pada asyar aya acara 40 atau nanti 40 hari mengenang 40 hari wafatna guru besar orang sedayana wabil khususina aurat Profesor almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Dadan Budansa bin Kiai Haji Ahmad Dimyati dilaksanakan di Komplek Pemakaman Keluarga Lebak Muncang Ciwidey. Acaranya nyaeta tahlilan akbar. Oke, insya Allah pada tidinya orang silaturahmi ke keluarganya di Bojong Gadung. Kok dikenal kadang wadi anu gaduh waktos buang waktos berijeng sehat aya rezekina mana biasa diatos kusin kuring dina waktos ini pada asar diusahakan pada asarna asar awal supaya biasa melaksanakan dan tepat asar menjalan di dia terus itu rasa sasangan menuju ke Ciwidey. Pamit nama yang wagawan talat biasa langsung menuju lokasinya yang menekan kontak jeung rekan-rekan anu loman rekan-rekan wantun urang tinggal lain mah ya bahasa Sherlock dan lokasi di mana gitu. Kita kayak budaya kuotaan. Budaya kuotaan bingung. Itu masakan tadi. Gitu. Jadi dinten sebelumnya pada asar urang turi laksanakeun ziarah ke tahlilan akbar dalam mengenang 40 hari wafatnya guru besar saya. Selanjutnya wongina manai ewatos diteraskeun simpuri kaduhan sama nakib di Masjid Jami Miftahul Salam Cibayuna. Acarana nyaeta pangaosan manakib Sultan Aulia. Biasa diteraskeun ya ka Cibayuna. Lajengna bewara ugi pangulung bukan dua nyaeta dina dinten Minggon kaping 5 Juli pasutacan Minggon ya malam Minggon lah malam Minggon aya hanca pangaosan manakib di Madrasah Ar-Roja Cibayuna oge dipimpin khadimna ku pangaosan Ustaz Taseh Ahmad Soleh kebarengan pada sebab terus dibebaskan kamu ini di olahraga oke akan ke silaturahim jamaah kurang senang jamaah dalam matador atau nabi al-munawir malam Mingguan jadi malam tanggal 4 malam 5 Juli waktosna pada Isya lalu kita khusus ke jamaah emas ya ayah panggilan ya pandingna ayah di dia itu tercapai liwe dinten Minggon 5 Juli 2020 enyi Rabu 8 badai dilaksanakan acara walimatul khitan kanggo putrana alhamdulillah sampuratos penantos di kita Pastana Jahil Azda Ranaldan di Bapak Ibu kami diharapkan kanggo acara doa bersama syukuran sekalian buka acara walimatul khitan tempatnya nyata di daerah Bobojo, Kota Waringin. Dapat Kota Waringin ya? Kota Waringin. Jika biasa dipotongnya, dilebetkan karena dulu emasnya gitu. Ya Minggon hanya ini. Salajengna Minggon wongina berarti malam Senin. Aya acara pangaosan rutin sholawatan di Mas Agus. Kemudian generasi Mas Agus akan kenal Atiko putra Rayuna katanya Ibu Purwati Bakun jadi sangat tenang Atiko. Nah kita biasa jamaah biasa dibagi dua lulusan pun adi komsan di mandi aya pangaosan malamnya dan olahraga ngadedil karena walimatul kita biasa paling biasa ngering kausan langsung mungkin merapat menuju ke garasi Mas Agus maka rinehna kaitan ke waki-waki dina jam sabaraha no penting tujuan pokok tujuan puncak dina Minggon
acara nyata di Mas Agus Pamosan Perawatan. Kita mereka malam Senin. Dan kalau punya tos ya daftar ulang oh daftar ulang ya kalau jengna beberapa kursi beri diaturkan oke nyata persiapan insyaallah dina malam hiji Muharram masih kena malamnya biasa dilaksanakan aurat Bismillahirrahmanirrahim 12.000 saat tenang hewan-hewan atau berbagai ijazah biasa mengirim merapat malam hiji Muharram ya, di tandahan ini dijadwalkan antun neraskeun malam hiji Ramadan malam hiji Muharram di Makom di Tanjung di komplek pemakaman Mama Syahroning mau benar nah berarti malam kedua tinggal di bumi dari bumi masing-masingnya jadi waktu setahun 40 menit Iwan kemas kedah nudacan kedah wayahna kedah anggaran Bismillahirrahmanirrahim 12.000 ya kecuali ada acan siap pada Nusantara Selamangan gitu. Ya tanya jadi upami teh mah malam hiji nauko laurona ada masalah ya diteraskan beberapa malam katilu kaupat dan selanjutnya acan siap ada masalah seperti hadir tapi itu kegiatan-kegiatan atau pokoknya bahkan insya Allah ke Kapayun simpulin pertos ngobrol saat keluarga besar bangsa dengan badan di Bojonggado bahwa ini acara manakiban atau pada dikebiarkan karena saat simpulin kajadwalkan ingat dia perbo siang mingon kahiji perbo siang mingon kahiji waktu saat jam 2 siang kurang biasa pada duhur anu pada ngiri menuju ke Bojonggado Ciwidey dan ke langsungnya ya mulihna pada saat tempat berjamaah Ciwidey ya atur sing telik ke paetannya sing telik sing taliti tinggal informasi-informasi nu aya dina grup kemas nu teu acan lebet biasa langsung menghubungi ke admin ya kasih kuring ke Pak Ade Pak Kun ya itu ada aplikasi awal anu rangloman anu leberkeun gitu nya ada grup saya kanggo informasi pesan awas menten dina grup aya hiburan-hiburan anak dan namanya asal wajar ya lamun nu teu wajar mah di band kusin kulingnya eta pangiran informasi ya adek diamutkeun dinten Rebo sonten ka Bojonggado Albak Muncang Ciwidey Selajeng malam Kamisna di Masjid Jami Darussalam manakiban malam Mingguan manakiban di Masjid Ar-Roja Masjid Ar-Roja Mengkuatasa Ar-Roja Selajeng Mingguan ini ngaturanan uleman walimatul hitan Ibu Bojong Putawadini Mingguan wengina malam Senin pengawasan selawatan serta hakikoh di Mas Agus kita sampai segitu. Bagi sadaya rahimakumullah kurang teraskeun kana hanca anu nyepang kita muka Asmaul Qulub halaman 38 numpang hanapna paragraf panghanapna Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullah waruya jeung diriwayatkeun naon ana iblisa katerangan sanyanyana al iblis eta kola nyarita iblis ya Rabbi nun Gusti akhrajta parantos ngaluarkeun Gusti ni ka abdi minal jannati di surga li ajli adama karena arah-arah Adam alaihi salam wana jeung ari abdi eta lapir wal mampu abdi alaihi dina ngelehkeun Adam illa bitas liyatika
illa bitasliyatika kajaba ku pangawasaan Gusti illa bitasliyatika kajaba ku pangawasaan Gusti. Qala dadauh Gusti Allah anta ari anjeun iblis eta mutasallitun anu dibere kakawasaan kewenangan alaihi pikeun Adam aya ala auladihi tegesna ka anak turunan Adam li'ismatil anbiya'i karena li'ismatil anbiya'i karena pamaliharaanana para nabi minhu ti kanjeng Nabi Adam. Qala nyarita iblis ji mugi Gusti namihani ka isim abdi. Qala dadau Gusti Allah la yuladu henteu dilahu la yuladu henteu dilahirkeun lahu ka Nabi Adam wa illa waladun jeung kajaba ari hiji anak laka eta pikeun anjeun masalahu anu saupamana dua masalahu anu saupamana dua anak di Nabi Adam atau anak turunan Nabi Adam. Qala nyarita iblis jid mugi Gusti namihani ka abdi. Qala dadauh Gusti Allah suduruhu ari pirang-pirang dada anak turunan Adam eta masakinun jadi pirang-pirang tempat laka pikeun anjeun eta masakinun jadi pirang-pirang tempat laka pikeun anjeun kajri anu bisa berjalan anjeun pihak dina itu suduroh majrod dami seperti halna berjalanana darah berjalanana getih atau ngalirna getih. Kalau nyarita iblis ji mugi Gusti namihani ka abdi. Qala dadauh Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ajlib alaihim bi khailika wa rijlika ajlib kudu ngelehkeun anjeun alaihim ka itu anak turunan Adam bi khailika ku pasukan kuda anjeun warijlika jeung ku pasukan ulah leumpang anjeun ae istahi tegasna kudu menta bantuan anjeun alaihim pikeun ngelehkeun anak turunan Adam bi awanika ku pirang-pirang pembantu anjeun min rohidin boh ti anu tararumpa wa masih atawa anu lalumpa wasyarik jeung kudu ngalejengan anjeun hum ka anak turunan Adam fil amwali dina pirang-pirang harta ae yahmalu tegasna mikul ae yahmilu tegasna mikul iblis hum ka anak turunan Adam ala kasbiha kana kasabna kana ngasabna pirang-pirang harta wasarfiha wasarrif gitu ya wasarrif jeung kudu melokeun ngabelokeun anjeun ha kana itu amwal fil harami dina haram wal auladi jeung kudu ngarejengan anjeun kamaranehana dina pirang-pirang anak ail hasi tegasna ku cara ngadorong alat tawasuli kana jadi perantara ilaihim ka anak turunan Adam
bisababil muharrami kalawan sabab terjerumus kana nu diharamkeun. Kalwati seperti ngawati jima bersetubuh bil haidi dina keur haid. Wal isyraki jeung marengan bihi di itu anak turunan Adam. Bitasmiyatihim ku ngangaranan anak turunan Adam binahwi abdil isi binahwi abdil uzza ku sacara ngaran abdil uzza. Ari uzza teh ngaran pangeran berhalana orang-orang kafir. Wa tadliri jeung nyesatkeun bil hamli kana ngajuru bil hamli kana ngajuru alal adyani batilati kana pirang-pirang agama kepercayaan anu batil. Wal harfiz zamimati jeung tegasna kapercayaan anu tercela. Wal af'alil qabihati jeung pirang-pirang pagawean anu goreng. Wa anti jeung kudu mere janji anjeun wahai iblis him ka itu anak turunan Adam. Ayul mawaidi tegasna pirang-pirang janji al batilati anu batil. Kasafaatil ilahati seperti pertolonganana pangeran. Walid kali jeung tetegenan ala karomatil abadi kana kamuliaan alias karamatna karuhun leluhur. Wa takhiri taubati jeung ngakhir-ngakhir tobat bitulil amali ku cara panjang angan-angan panjang lamunan. Wa hadza jeung ari ieu maghfur eta antori kita tahdidi tina sawalehna jalan tahdid hartosna teh nyingsieuna. Fa'malu maka kudu migawe aranjeun ma kana perkara syi'tum anu karep aranjeun. Faqala maka dadawuh saha Adamu Nabi Adam alaihissalam, ya Rabbi nun Gusti qad salatta temen geus qad salatta temen parantos maparinkeun pangawasaan Gusti hu ka iblis alaya pikeun ngalawan kaula pikeun ngalawan abdi alaya pikeun ngalawan abdi. Pala amtariu maka moal tiasa nolak abdi anhu ti itu serangan iblis illa bika kajabat ku pertolongan Gusti. Qala dadawuh Gusti Allah la yuladu henteu dilahirkeun maka eta tetep pikeun anjeun sahawaladun hiji anak illa wakaltu kajaba bakal ngawakilkeun kaula Allah bihi kaitu walad sahaman makhluk yahfazu anu bisa ngarasa ieu man hu kaitu walad minal malaikati tegasna ti golongan malaikat. Qala dadawuh ka Nabi Adam alaihissalam zidni zid mugi Gusti nabihan ni ka abdi. Qala dadawuh Gusti Allah al hasanatu ari hiji kahadean eta bi asyri amsalha kalawan bandingan 10 misilna hasanah. Qala dadawuh kanjeng Nabi Adam alaihissalam zidni zid mugi Gusti nabihani ka abdi. Qala dadawuh Gusti Allah la anzahu moal naza moal ngalaman sakaratul maut minhu
Ti itu anak turunan Adam atau bata kana tobat madamat salagi tetap naon arwahu pirang-pirang ruhna itu anak turunan Adam pi abdanihim dina pirang-pirang badanana pi abdanihim dina pirang-pirang badanana. Qala lahu kana Nabi Adam alaihi salam zid ugi Gusti Nabi hani ka abdi. Qala lahu Gusti Allah agfiru bakal ngampura kaula Allah lahum ka anak turunan Adam wala ubali jeung teu peduli kaula Allah. Maksudna sanajan dosana ngabunuh dosana tuh seperti buih lautan tetap Gusti moal pedulikeun kalepatanana alias bakal diampura. Qala dadau kana Nabi Adam alaihi salam iktafaitu parantos ngalap cekap di sim abdi. Baqala maka nyarita sa iblis ya Rabbi nun Gusti ja'alta tos ngajantenkeun Gusti bi bani Adam di bani Adam ar-rusula ka para rasul ka para utusan wa anzalta jeung parantos alungsurkeun Gusti alaihim ka anak turunan Adam alias bani Adam al-kutuba kana pirang-pirang kitab. Pama maka eta naon perkara rusuli ari rasul-rasulna abdi utusan-utusan abdi. Qala dawu Gusti Allah al-kahanu utusan-utusan anjeun mah nyaeta al-kahanu jalma-jalma tukang sihir jalma-jalma tukang tenung. Qala nyarita iblis fama maka eta naon perkara kutubi ari kitab-kitab abdi. Qala dawu Gusti Allah al-washam hartosna karang hijieuna ya ieu ke kaitanana jeung bab nihayat sasambat mayit untuk mengenang anu maot ya. Maka nyieun karang dina wajahna kadang-kadang ku ngadugulan buku ya. Kadang nyabokan pipi tah ieu saperina al-washam nyieun karang buatan eta teh kitab iblis. Qala nyarita iblis pama maka eta naon perkara hadisi ari hadis kaula ari hadis abdi. Qala dadauh Gusti Allah al-kibbu ari hadis anjeun mah bohong kibbu. Qala dadauh qala nyarita iblis pama maka eta naon perkara Qur'ani ari Qur'an abdi. Qala dadauh Gusti Allah asy-syi'ru asy-syi'ru nyaeta nyanyian anu teu manfaat. Asy-syi'ru nyanyian teu manfaat. Qala nyarita iblis fama maka eta naon perkara muaddati ari muadin abdi nu ngajak-ajak pikeun abdi. Qala ngadauh Gusti Allah al-mizmaru nyaeta suli muadzin iblis mah suli. Qala nyarita iblis fama maka eta naon perkara masjidi ari masjid abdi. Qala dadauh Gusti Allah al-aswaqu pirang-pirang pasar. Qala nyarita iblis fama maka eta naon perkara baiti ari imah abdi. Qala ngadauh Gusti Allah al-hammamu ari pirang-pirang zaman pirang-pirang tempat kacai toilet WC kamar mandi hammam. Qala nyarita iblis fama maka eta naon perkara to'ami ari kadaharan abdi. Qala ngadauh Gusti Allah alladzi nyaeta kadaharan anu lam yuzkar nu teu disebut alaihi kana itu ladzi naon ismi ngaran kaula Allah. Qala nyarita iblis fama maka eta naon perkara syarabi ari minuman abdi.
Qala dadau Gusti Allah as-sakaru anu ngamabokeun salah satuna arah. Qala cerita iblis fama maka eta naon perkara masaidi ari perangkat abdi umpan abdi. Qala dadau Gusti Allah an-nisa'u awewe perempuan. Dulur sadayana, sahabat-sahabat rahimakumullah, ada satu riwayat yang diceritakan oleh pengarang kitab ini, yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi ajma'in amin. Diceritakan oleh beliau Imam Al-Ghazali bahwa iblis pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Isi dialognya ini adalah merupakan satu curhatan, yang kedua adalah memohon kelebihan. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, akhrajtani minal jannah li ajli Adam. Wa ana la aqdiru alaihi illa bitasliyatika." Wahai Tuhan, Engkau telah mengeluarkanku dari surga karena sebab Adam, dan aku tidak akan mampu untuk mengalahkan Adam, untuk melawan Adam, kecuali dengan diberikan penguasaanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban, anta mutasallitun alaihi ay ala auladihi. Wahai iblis, engkau diberikan kewenangan, adanya penguasaan untuk bisa mengalahkan Adam. Maksudnya untuk bisa mengalahkan anak keturunan Adam. Ya, tetapi kalau ke Nabi Adamnya itu tidak mungkin, mustahil. Karena apa? Ismatil anbiya minhu. Karena Nabi Adam itu menjadi bagian dari para nabi yang Allah jaga, yang Allah pelihara. Maka ditegaskan oleh Imam Ghazali ay auladihi. Maksudnya iblis diberikan kewenangan, diberikan penguasaan, bisa mengalahkan anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, bukan Nabi Adam. Iblis tidak puas atas kemenangan yang Allah berikan. Maka iblis berkata kepada Allah, zidni, wahai Tuhanku, tambahkan untukku. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan kemenangan bagi iblis, dan juga ini merupakan fasilitas oleh Allah untuk iblis. La yuladu lahu wa illa waladun laka masalahu. Tidaklah anak keturunan Adam dilahirkan atau lahir ke dalam dunia satu bayi, satu anak, maka Allah akan hadirkan dua keturunan iblis. Bayi manusia lahir, maka Allah menjadikan dua keturunan iblis. Orok mah hiji, iblis mah dua. Qala zidni, iblis pun tidak puas. Ya Rabb, tambahkan lagi untukku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala suduruhum masakinun laka tajri biha majradah. Dada mereka itu bisa menjadi tempat untukmu, sehingga kamu bisa berjalan leluasa dalam dada-dada mereka. Majradah, seperti halnya berjalannya mengalirnya darah. Qala zidni, iblis tak puas lagi, berkata, ya Tuhan, tambahkanlah untukku. Allah memberikan lagi fasilitas. Ajlib alaihim bi khailika wa rijlika. Kamu bisa mengalahkan mereka dengan pasukan-pasukanmu. Pasukan-pasukan iblis itu ada yang memakai kuda, yang memakai kendaraan, ada juga yang
Memang tidak difasilitasi oleh kendaraan. Ya, lempang pertama, Kurawah biasa. Gitu. Kalau kita lihat film kolosal kan, kalau panglima-panglimanya itu pakai kuda, pakai gajah, ya. Kalau di Arab pakai onta. Oh, ada juga yang berlari, lempang. Biasanya Kurawah, pion. You know pion? Bentukan catur sama pion. Ya. Kalahkan mereka. Kata Allah kepada iblis, kalahkan mereka anak turunan Adam dengan pasukanmu yang berkuda ataupun yang berjalan kaki. Aistagni alaihi bi'awanika min rakbin wa masyin. Alias minta tolonglah, minta bantuan untuk mengalahkan mereka anak keturunan Adam dengan pembantu-pembantumu, baik yang berkendaraan ataupun yang berjalan. Wasyarikhum fil amwal, kemudian barengi mereka dalam harta-harta mereka. Ayah maluhum ala kasbiha wa sarrifha fil haram, supaya mereka kasabnya, mencari rezekinya, mencari hartanya, itu tidak ada dalam keadaan memakai aturan syara, sehingga kamu bisa membelokkan kepada yang haram. Mulai dari mencari rezeki, ketika mencari rezeki, kemudian setelah mencari rezeki, itu akan dibelokkan oleh iblis kepada yang haram. Selain harta-harta, wasyarikum bil auladi, temani, barengi mereka dalam hal anak-anak. Salah satunya adalah jadikanlah perantara untuk mereka anak turunan Adam dengan sebab yang diharamkan. Kalwati fil haid, seperti kalau berbicara di sini suami istrinya, suaminya menyenggama istrinya pada keadaan istrinya sedang haid, itu kan diharamkan. Sengaja suaminya menyenggama istrinya dalam keadaan haid. Kemudian walisroki fi bitasmiyatihi, kemudian membangun dalam hal anak-anak mereka, anak keturunan Adam, dengan sebab menamai mereka dengan sebutan-sebutan yang jelek. Salah satunya adalah dengan sebutan yang mengaitkan kepada nama Tuhan berhala musyrikin kafir, yakni contohnya Abdul Uzza, wa tadlili bil hamli alal adyanil batilah, kemudian menyesatkan mereka dengan mendorong, menjerumuskan kepada agama-agama yang batil. Kemudian wal hadil damimah, kepercayaan-kepercayaan yang tercela, wal afalil qabihah, mendorong kepada pekerjaan perbuatan yang qabihah, yang jelek. Wa'adihim, dan berjanjilah dan buatlah janji-janji kepada mereka. Ayil mawa'idil batilah, yakni adalah janji-janji yang batil, janji-janji yang keluar dari syarat. Kasafa'atil ilaha, seperti pertolongan Tuhan. Kasafa'atil ilaha, seperti pertolongan Tuhan yang tidak sesuai dengan syarat. Wal itkali ala rahmatil abad, seperti terlalu mengandalkan kemuliaan leluhur-leluhurnya. Wa ta'khirut taubat, mengakhirkan taubat. Betulil amali, karena panjangnya ingatan, karena terlalu banyak melamun. Wa hadza an tariqit tahdid, apa yang disebutkan tadi ini adalah jalan-jalan untuk menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti. Fa'amalu ma syi'tum, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keleluasan kepada iblis, ya, yakni silakan kamu perbuat apapun yang kamu sukai. Jadi wahai sahabat rahimakumullah, iblis memiliki kekuatan, kemampuan hebat itu karena apa yang telah Allah takdirkan, ya, atas apa yang Allah takdirkan. Karena iblis pun mengakui kepada Allah. Bahkan kalau kita berkata bahwa siapa yang paling bermakrifat, kita atau iblis, maka iblislah yang paling bermakrifat.
Ketika kita mengatakan siapa yang paling tahu Quran, kita atau iblis? Iblislah yang paling tahu Quran. Kalau kita mengatakan siapa yang paling tahu ya antara kita dan iblis mengenai hadis-hadis Rasulullah, iblis yang paling tahu. Apalagi iblis diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengalahkan kita sebagai bagian dari anak cucu Adam. Satu, Allah memberikan kepada iblis setiap Allah hadirkan satu anak Adam, satu anak manusia, maka Allah menjadikan iblis berketurunan dua iblis, dua anak iblis, biji manusia, satu manusia, dua anak iblis. Kedua, dada kita sebagai manusia, anak keturunan Adam, itu bisa dihinggapi, bisa ditempati oleh iblis. Bahkan iblis bisa leluasa, bisa leluasa berlari, bisa leluasa berjalan di seluruh peredaran tubuh ini seperti aliran darah. Kemudian yang ketiga, iblis diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan-pasukan yang hebat. Ada pasukan yang berkuda, yang berkendal, ada pasukan yang berjalan kaki. Kemudian iblis diberikan keleluasaan oleh Allah untuk bisa menyertai atas segala perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan kita. Termasuk satu, wasyarikum fil amwal. Allah memberikan keleluasaan kepada iblis, silakan iblis temani orang-orang yang mencari harta, temani orang-orang yang kasab. Maka ketika manusia, apalagi manusia muslim, dari rumahnya berniat untuk mencari rezeki karena Allah, niatnya ibadah, tapi iblis tidak akan ridho ketika dalam pencarian rezekinya sampai hasil rezekinya itu tetap bernilai ibadah. Karenanya iblis akan membelokkan niat ibadah mencari rezeki menjadi tidak bernilai ibadah, yakni dijerumuskan kepada yang haram. Nah, ini yang menjadi masalah, wahai sahabat. Ketika kita berkata apa hukumnya mencari rezeki, ya kita akan menjawab wajib. Bagaimana hukumnya menuntut ilmu, kita akan berkata itu adalah wajib. Betul? Nah, maka ketika kita mencari rezeki, yang kita niatkan adalah melaksanakan kewajiban, nah inilah yang menjadi masalah. Benarkah pencarian rezeki kita sampai hasilnya rezeki kita itu dalam tanda petik sesuai dengan hukum syarat, sesuai dengan hukum syarat, sesuai dengan agama? Nah, kadang-kadang dalam pencarian rezeki kita niatnya ya ibadah, tapi mencari rezekinya dengan cara yang haram. Mau kemana mah? Ibadah, mencari rezeki gitu. Tapi dalam prakteknya nipu orang lain, ya, membohongi orang lain, gitu. Ya, kalau misalkan usahanya itu memakai timbangannya dikurangi, gitu. Kalau misalkan usahanya itu adalah berdagang, ya, dengan membawa dengan modal, misalnya dengan nilai modal tertentu, ada orang lain yang menawar, katakanlah bahwa ini belum sampai ke modalnya, dia bawa jualan barang, misalkan modalnya 10.000, orang lain dia jual, misalkan dia 20.000, orang lain dia nawar 15.000, udah cantungi karena modalnya, itu belum sampai kepada modalnya, itu muncullah kebohongan. Padahal niat awalnya itu adalah ibadah. Tetapi dalam prakteknya pencarian rezeki, pencarian hartanya justru dijerumuskan oleh iblis laknatullah alaih ke dalam yang haram. Ini hati-hati. Bukan saja dalam hal perdagangan, termasuk menjadi karyawan pun sama. Ya, salah satu contoh, saya pernah kerja di perusahaan pensil 2B, ya, di PT Pensil Indo. Banyak
Banyak teman-teman yang ketika dalam pekerjaan yang memproduksi pensil, nah ketika ada lebih barang, apalagi katakanlah ini tidak akan masuk quality control. Nah, ini tidak dilaporkan yang BS-nya. Masuk mana? Masuk kantong sendiri. Padahal yang awalnya itu adalah ibadah. Itu prakteknya maling. Nauzubillah ini. Itu perbuatan siapa? Iblis laknatullah. Tidak sadarlah bahwa mereka telah dijerumuskan oleh iblis laknatullah. Seperti itu. Ya. Hati-hati, wahai sahabat. Ketika kita dalam bekerja pun, iblis selalu mengintai kita, selalu mencari celah sehingga menjerumuskan kita kepada yang haram. Hati-hati. Ya, hati-hati. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bahkan ketika kita bekerja, karena takutnya kepada majikan, karena takutnya kepada duluman, ketika waktu sholat, ya tidak terasa waktu sholat hampir habis, kita terus berputar dari pekerjaan. Ingat, di sanalah iblis singgah. Ya, di sanalah iblis ada. Dan tentunya iblis ketika semakin kuat dorongan untuk meninggalkan sholat karena ketakutan kepada manusia yang notabene adalah majikannya, ingat berarti iblis sudah masuk dada kita, sudah mulai berjalan leluasa di peredaran darah kita. Nauzubillah ini. Tuh. Ya ciri kalau misalnya orang sudah kerasukan iblis laknatullah alaih, maka orang tidak akan menerima nasihat siapapun. Ya, tidak akan bisa menerima nasihat siapapun. Ya, jangankan panggilan manusia, jangankan pembicaraan manusia, hatta firman Allah pun tidak akan dia dengar. Auzubillah ini. Bukan saja harta yang akan ditemani oleh iblis, yang akan dibarengi oleh iblis, bahkan ketika dalam proses pembuatan anak, tuh, iblis selalu mencari celah bagaimana dia bisa menemani seorang suami ketika mau membuat anak dengan istrinya. Gitu. Nah, ingat, wayana sahabat, sapan sempang senang urang, ingat, ya, berwudu dulu. Itu supaya apa? Supaya iblis ketika mau mendekati kita yang sedang pangsang, panas, mundur. Ujung-ujungnya mundur. Ya. Ketika kita mau melaksanakan sesama, ingat ada bacaan-bacaan. Paling minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya, subhanallah. Jangan sampai iblis seenaknya dewe. Itu menemani kita dalam bersenggama dengan istri kita. Nauzubillah ini. Tuh. Maka ketika anak kita susah diatur, ketika anak kita susah untuk dinasihati, ya kita ingat tuh bagaimana buat anak kita. Nah, jangan-jangan iblis ikut menanamkan saham. Nauzubillah ini. Ya. Oleh karena itu bagaimana terapinya kalau ya sudah kadung jadi anak? Mungkin dulu kita kurang ilmu pengetahuan agama. Ini anak sudah jadi. Nah, bagaimana caranya adalah benih-benih iblis yang ada di tubuh anak itu harus dikeluarkan. Ya, harus diruqyah. Salah satu caranya adalah bagaimana mengeluarkan bibit-bibit iblis. Wahai anak, orang tuanya harus melaksanakan pertobatan terlebih dahulu. Ya, harus melaksanakan pertobatan terlebih dahulu. Karena apa? Karena anggap bahwa orang tuanya itu sebagai sumber, ya, sebagai sumber dari saham yang ada sehingga terjadilah anak. Itu secara sebab, ya, secara sababiah. Makanya ketika pada saat yang lalu terlupakan bagaimana menurut sunnah Rasulullah Muhammad SAW ketika menyenggama istri, mencium istri,
maka tobatlah itu. Ya. Kemudian yang kedua, selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa terus memohon pertolongan Allah, berdoa. Karena tanpa pertolongan Allah, jangankan kita, iblis saja tidak akan mampu menjadikan sesuatu madarat. Maka kita pun harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika setelah zahir ada kemudaratan, kita mohonkan kepada Allah untuk mengambil kemudaratan itu. Tobat, berdoa. Salah satunya adalah dengan wirid-wirid, dikit-dikit. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, upayakan bahwa konsumsi untuk anak-anak kita itu adalah konsumsi yang baik-baik. Makanannya, minumannya, jauhkan dari yang haram. Jauhkan dari yang haram, karena mungkin ada bagian dari tubuhnya, baik itu darahnya, ataupun kulitnya, ataupun tulangnya, ataupun dagingnya, yang terkontaminasi dengan makanan atau minuman yang haram. Maka jadilah anak seperti itu. Ya. Maka banyakkan dengan minum air-air doa. Ya. Tuh, ini air-air yang ada di depan ini, yakinkan ini bisa menjadi obat bagi kita dan juga keluarga kita. Ya. Itu maka lamun air teh nyana cai deui kumaha teh pemikiran anaknya. Oh, berarti Gus mampu. Oh, kebayang. Teu butuheun beureun. Ya, saya imbau kepada sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mengandalkan diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa kita? Satu, ya, pertanyaannya adalah bisa terjamin tidak? Apa yang kita cari sebagai bagian dari nafkah ataupun maisha kepada anak-anak kita itu terjamin dari yang haram? Kan tidak, selalu ada saja perbuatan kita, cara-cara kita dalam mencari rezeki adalah yang haram. Kemudian dikasihkanlah hasilnya kepada anak kita. Tuh. Kan tidak bisa terjamin. Kemudian yang kedua, terjaminkanlah kita. Bisalah kita menjamin bahwa anak-anak kita soleh, sedangkan kita sendiri suka untuk menjadi soleh. Sedangkan pada saat ini pun kita berusaha untuk menjadi yang soleh. Tidak bisa. Maka dengan perkumpulan doa yang mana semua berdoa untuk anak-anaknya, kalaulah kita sendiri tidak Allah ijabah dengan sebab keutamaan jemaah berdoa, maka itu bisa menjadi salah satu alternatif Allah mengijabah doa. Amin. Ini bukan doa pahat, ya TKD. Ini bukan doa pahat, ini doa semua. Ya. Tuh, doa yang lebih dari 40 orang. Sebetulnya kalau misalkan sudah didoakan oleh 40 orang itu tidak harus disetorkan lagi kepada saya. Harusnya. Tapi ya tidak mengapalah, katakanlah untuk mentauhidi, menguatkan permohonan masalah. Gitu. Kalau disebut cap mungkin ya, itu ditandatangani, dicap ya. Kalaupun tanpa dicap ditandatangani, ini doa semua. Doa yang insya Allah dihadiri oleh rohani-rohani yang suci, yang mana kita selalu menghadiahkan kepada mereka, termasuk para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing minang nguyuk budak teh ieu kucai salawat, termasuk inungna. Pamajikan urang, kuyuk kucing salawat. Gitu. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Kang, abdi tos geus kumaha kurang kumaha nguyuk. Anak urang jeung pamajikan, Kang daripada kok. Main di nguyuk. Berarti bapakna teu kudu di nguyuk mah. Teu cukup kucing sakieu. Cara ku om sampai itu kuyutan. Tolong. Ini yang menjadi masalah. Kenapa doa kita tidak dijawab? Kenapa 40 orang tidak menjadikan ijabah? Menjadi masalah. Itu menjadi masalah. Nah, masalahnya tidak lain dan tidak bukan kita sendiri. Jadi jangan
Jangan nyalahkan 40 orang jamaah. Gitu. Kurang tidak sebelah lillah hadratin musawwar al-Fatihah, al-Fatihah. Ya jangan bismillah janjalatin. Anggar we kehidupan teh gitu. Sengaja Pak Ustaz, istri saya bawa ke kamar air, saya bawa ke kamar mandi, langsung saya puyuh Pak Ustaz. Kenapa istri saya masih bahkan lebih membangkang? Yang menjadi masalah kitanya. Harusnya ini dulu kita yang lebih dulu memanfaatkan air ini, ya. So, insya Allah ada, ya. Ada banyak kejadian-kejadian yang memang dipertanyakan kepada saya pribadi. Saya sudah bacakan Yasin, Pak Ustaz sudah bacakan ayat kursi, saya sudah bacakan amalan-amalan dari guru. Kenapa tidak ada perubahan? Gitu kan? Nah, kenapa tidak ada perubahan? Nah, jawabannya adalah Anda sendiri yang harus berubah. Nah, Anda sendiri yang harus berubah. Karena yang diajarkan Rasulullah SAW adalah ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri. Rasul mengajarkan kepada umatnya dengan contoh, dengan teladan, bukan dengan perkataan, bukan dengan perkataan, bukan dengan gertakan, bukan dengan amarah, dengan teladan. Kalau kita mencontohkan dengan teladan, insya Allah tanpa harus kita marah-marah. Tanpa kita harus tanpa kita harus menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, tidak harus. Seperti misalnya seorang suami marah kepada istrinya, kamu bebal banget, kamu nggak bisa diatur sama saya, ini tidak jauh dari ibu bapak kamu, jadi kambing hitamkan orang tuanya. Iya, gara-gara ini bapak mana? Begitu. Mana aja dikandung bapak mana? Tuh kan jauh. Tuh tahu kita ini. Iya, anak tuh bisa diatur. Cing atuh, ini kemana? Berapa ngamak kasah kayak istri? Itu gara-gara mana? Nungna itu cing sih bener. Nah, di bapak ngamak hati hari ini tuh pada orang duaan. Iya, teh orang duaan. Itu juga anak mana? Saya suka bapak hari takutnya. Ini tak kalau. Naudzubillah. Wah, nah barangkali ini ada sahab iblis lanatullah. Naudzubillah ini. Naudzubillah subhanallahi min dzalik. Ingat, awas. Kemudian, janganlah menamai anak-anak dengan nama-nama yang jelek, nama-nama yang tidak disyariatkan. Kalaupun pakai nama adat tidak masalah, yang penting punya makna yang baik. Ya, nama adat, nama sunnah, nama bahasa Sanskerta atau bahasa negara lain boleh, cuma maknanya harus baik. Jangan sampai menisbatkan nama kepada anak-anak dengan nama-nama yang jelek, apalagi menjadi tokoh-tokoh yang jelek. Gitu. Saha nami budak teh Abdul Fir'aun, Abdul Fir'aun. Tahu juga ini. Saha nami budak teh Numrud dari Abdul Uzza itu nama Tuhan kafir, nama berhala. Maka kalau kita sulit untuk mencarikan nama, ya salahkan ke guru-guru ya yang mengerti. Tahulah nama artinya itu sebagai doa dari orang tuanya. Yang terbaik memang nama-nama yang dinisbatkan dengan nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat Allah. Abdul Aziz, bagus. Abdul Rahim, Abdul Latif, bagus. Segala sesuatu nama yang dinisbatkan kepada nama Allah itu yang paling utama. Yang kedua adalah nama-nama yang dinisbatkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian nama-nama yang dikaitkan dengan nama-nama malaikat, ya. Mau namanya siapa? Mikail, boleh, ya. Gitu. Jibril, Ridwan, boleh. Malaikat Malik, mau Malik boleh. Dan mau seri-seri boleh. Yang paling parah namanya adalah Israel. Jangan salahkan kalau kita menamakan anak kita Israel, tidak punya teman.
Tidak akan didekati oleh manusia. Aku dicabut nyawanya. Awas dijoin. Buat nama-nama untuk anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Ya. Kemudian jebakan iblis, awas, perangkap iblis yang hakikatnya Allah berikan kewenangan kepada iblis, yakni adalah watadili bil hamli alal adyanil batilah. Ingat, iblis akan menyesatkan kepada agama-agama yang batil, kepada kepercayaan-kepercayaan yang sesat, kepercayaan-kepercayaan yang tercela. Tuh, ingat sekarang banyak aliran-aliran kepercayaan. Ada aliran agama kuring, melaksanakan sholat cukup dengan ingat saja. Dia masuk, dia menghadap ke kiblat, kemudian dia bayangkan bagaimana gerakan sholat. Ada, itu. Tapi kalau urusan dahar, dia cukup ingat hukum. Urusan ngaji mah istri tidak cukup dengan hati, dengan ingat. Kata pada prakteknya. Nah itu, hati-hati. Banyak orang-orang yang asalnya itu adalah mencari jati diri, asalnya katanya ngaji diri, kemudian mungkin kesannya mencari hakikat sebenarnya dari Tuhan, para pencari Tuhan. Tapi di perjalanan itu akhirnya menemukan Tuhan yang selain Allah. Banyak orang yang mengaku dirinya itu diberikan wahyu oleh Allah, bahkan oleh Nabi setelah Nabi akhir zaman. Banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu diberikan titisan malaikat Jibril. Itu ada. Banyak keyakinan seperti itu. Nah, hati-hati apalagi ini adalah akhir zaman, ya. Media informasi satu sisi manfaat, satu sisi ingat membawa mudarat, ya. Dan iblis sekarang mungkin ya. Iblis mungkin saat ini lebih banyak bergaul dengan media sosial. Iblis lebih canggih lah. Ya. Buktinya apa? Kita lebih demen baca HP daripada Quran. Betul tidak? Nah, makanya kalau kita bawa HP, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat kursi 170 kali. Allahu la ilaha illallah qayyum. Ya, ayat kursi 170 kali. Nah, insya Allah kita lebih banyak baca ayat kursinya daripada baca statusnya. Itu. Ingat itu perangkap iblis, konten iblis, ya. Tuh, naudzubillah semua naudzubillah ini. Ya, lanjutkan. Kemudian wal inkali ala karamatil abad. Nah, ini juga sering terjadi walaupun zaman serba teknologi. Banyak orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan karena memiliki leluhur, memiliki karuhun. Tepat dada, wing turunan Prabu Siliwangi, urang turunan Prabu Kian Santang, urang turunan anu. Nah ini tuh, kami turunan Pamijahan, kami turunan Mahmud, kami turunan Cirebon. Tapi kelakuannya jauh dari apa yang dia akui, apa yang dia agungkan, yang dia sombongkan. Naudzubillah min. Nah bahaya tuh. Orang-orang yang akhirnya karena awalnya pencarian Tuhan, tuh, ketika bertemu dengan satu sosok yang mungkin mewah, bercahaya, tuh, memakai pakaian seperti pakaian para wali, para ulama, tuh, sudah terhenti saja pencarian Tuhannya. Karena apa? Karena mereka menjanjikan bahwa dirinya akan diberikan kelebihan, dirinya akan diberikan keistimewaan. Banyak itu. Naudzubillah summa naudzubillah min. Salah satunya tadi, mungkin yang dia jalani bayangan-bayangannya adalah pertemuan dengan malaikat Jibril, sehingga dia mengaku bahwa dia diberikan wahyu oleh malaikat Jibril. Naudzubillah. Ya, awas. Sikap kita kepada leluhur hormat. Boleh memuliakan, boleh mengagungkan, boleh. Tetapi jangan disombongkan.
Yang diwajibkan oleh syara, yang diharuskan oleh syara itu adalah menghormati tetua, menghormati leluhur, menghormati karomah para wali, menghormati karomah para ulama, dan kita bisa bertabarruk alat berkah karomah para ulama para wali boleh, tetapi jangan disombongkan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhiri taubati bitulil amal, dan jebakan iblis Allah berikan kemampuan iblis untuk bisa menggoda manusia anak keturunan Adam supaya mengakhir-akhirkan tobat. Dibisiki dalam hatinya, nanti aja ibadah benar mah kalau sudah punya harta, kalau sudah kaya baru kamu bagaimana. Nanti kalau sudah punya istri baru benar ibadah, baru tuh. Nanti kalau sudah punya rumah, nanti kalau sudah ke Mekah, ke Madinah baru benar ibadah. Nah itu ada jebakan iblis. Ya, ketika memuncak angan-angan, seandainya apabila jikalau lamun tema upama sugan, ingat wahai sahabat, ketika satu kata saja seandainya, itu berarti iblis sudah ada di depan mata kita. Apabila lamun iblis juga ada penurang, ada ya, diusahakan jangan seandainya, jangan berkata seandainya. Jangan berkata seandainya, karena apapun sudah Allah tetapkan. Ya, kalau mau berkata seandainya, selalu dihubungkan dengan Allah, alias seandainya itu bersifat roja, memiliki sifat roja, boleh. Tapi kalau seandainya dinisbatkan tidak kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri dan usaha dirinya sendiri, dikaitkan kepada sesama makhluk, maka ingat itu adalah jebakan iblis. Naudzubillah min. Seandainya mertua meninggal, lamun itu aing baik senang urang. Ngomong gitu. Apalagi seperti itu sudah mengandai-andai kepada hal yang haram. Ingat ya, hati-hati. Nah, wahada an tariqi tahdid, dan ini adalah merupakan sesuatu jalan untuk menakut-nakuti kita. Ya, ingat bahwa tidak ada satupun yang bisa menjadikan kita mudarat kecuali atas apa yang Allah takdirkan. Nah, iblis Allah jadikan seperti yang digambarkan tadi dan mungkin lebih. Kita tidak harus takut, tetapi kita harus waspada. Ya, kita harus waspada. Satu sisi iblis diberikan kemampuan, diberikan keistimewaan, diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan anak keturunan Adam alaihi salam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memberikan keistimewaan pula, kemampuan pula, kewenangan pula, justru yang lebih daripada yang Allah berikan kepada iblis. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam mendengar iblis bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bapak kita, Abul Bashar, beliau pun berdoa bermunajat kepada Allah. Faqala Adam, ya Rabbi qad sa'altahu alayya fala antani wa anhu illa bika. Wahai Rabb, wahai Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan, kekuasaan kepada iblis untuk bisa mengalahkanku, untuk bisa melawanku, menyerangku, tetapi aku tidak akan mampu menahan serangannya, tidak akan mampu melawan serangannya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Itu contoh, ya, itu contoh dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Beliau pun sangat menyadari tidak akan mampu mengalahkan iblis laknatullah alaih kecuali
dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, urang itu kan gitu. Manyai bapak urang, ya, bapak kita. Mengatakan bahwa la amtani'u anhu illa bika. Tidaklah aku akan bisa menolak, menahan serangan-serangan iblis kecuali dengan pertolongan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengimbangi iblis laknatullah alaih, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, la yuladu laka waladun illa wakaltu bihi man yahfaduhu minal malaikah. Tidaklah satu anak dilahirkan darimu, dari anak keturunanmu, kecuali Allah akan mewakilkan penjaganya dari malaikat. Alhamdulillah. Nah, iblis mah gimana hiji anak dua, mana ada keturunan kurang satu, memang satu. Bayi satu anak dari anak keturunan Adam, tetapi Allah memberikan penjaga malaikat. Maka kadang-kadang kita melihat tuh kelakuan bayi, kelakuan anak suka yang aneh, yang ganjil, jangan salah. Itu berarti ditemani oleh malaikat. Dan jangan salah, tuh setiap hari, setiap saat, setiap waktu, termasuk dengan usia kita seperti ini, malaikat yang menjaga kita sejak bayi dengan iblis itu saling berperang, gelut, berperang selalu untuk mendapatkan qalbu, untuk mendapatkan hati, dada ini. Tuh. Cirinya itu aja. Kalau kita semangat dalam beribadah, malaikat sedang memenangkan pertarungan. Kalau kita lagi malas beribadah, iblis yang memenangkan pertarungan. Itu cirinya. Lamun rajin, malaikat menang. Lamun kadul, iblis. Gitu. Cing kira-kira lomba iblis lu menang atau malaikat? Amin. Mudah-mudahan Gusti ngapunten kana bohong. Ustaz kita pede-pede teuing. Tapi mudah-mudahan jatuh doa. Amin. Lanjut. Kemudian yang kedua, qala Siti, kata Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, tambahkan lagi untuk kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hasanatu bi'asri amsalihha. Satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu kemurahan Allah untuk bisa membandingi iblis laknatullah alaih. Dua, ketiga, Nabi Adam alaihissalam bermohon lagi kepada Allah zidni. Allah berfirman, la anzau minhum taubah madaman arwahum fi abdanihim. Ingat, tidaklah seseorang sedang nazar alias sedang sakaratul maut selama ruhnya masih ada di tubuhnya, maka lawan atau pintu tobat tetap terbuka. Alhamdulillah. Tuh. Walaupun hebatnya iblis menggoda manusia untuk bisa keluar dari imannya, tetapi selama ruhnya berada dalam tubuhnya, dalam satu hadis, malayang hatta layu gargil, gitu. Sampai ruh berada di tenggorokan, maka tobat hamba itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bermohon lagi kepada Allah, tambahkan lagi. Qala aghfir lahum wa la ubali. Aku akan mengampuni mereka anak keturunanmu Adam. Dan aku tidak akan peduli sebagaimana banyaknya, sebagaimana tingginya, sebagaimana besarnya dosa-dosa Adam. Ketika anak Adam bertobat kepada Allah, walaupun dosanya banyak seperti busa lautan, tetap Allah akan ampuni. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut satu sisi iblis seperti itu, kisi-kisi iblis seperti itu. Nah, kita pun punya kisi-kisi itu atas anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk keturunannya termasuk kita. Alhamdulillah. Nah, kalau kita tidak mau tergoda, terjerumuskan oleh tipu daya iblis, berpalinglah, hijrahlah
Kepada apa yang dimunajatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian ketika iblis mendengar Nabi Adam alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis bermohon lagi kepada Allah, ya Rabb, ja'alta fi bani Adam ar-rusula wa anzalta 'alaihimul kutuba. Wahai Tuhan, Engkau jadikan di Bani Adam para rasul, Engkau utus para rasulmu di kalangan Bani Adam, Engkau pun memberikan kitab-kitab kepada Bani Adam. Kata iblis, fama rusuli, kalau utusan-utusanku siapa ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul al-kahan, tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung, tukang-tukang santet, ya. Itulah utusan-utusan rasul iblis. Untuk kita ini, ya, kalau kita punya permasalahan mau bertanya, jangan orang-orang yang dinilai sebagai kahan, sebagai bagian dari tukang sihir. Ya, itu. Kita ingin cepat kaya, itu katanya di Gunung Anu nih. Oh, itu katanya bisa menggandakan uang. Tuh. 1 juta bisa jadi 10 juta, 10 juta bisa 100 juta. Tuh, tapi itulah kita naudzubillah ini dari jangan mereka rasul iblis, tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung, tukang-tukang santet, ya. Naudzubillah paranormal yang tanda petik jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari rasul iblis. Jangan dekati mereka. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, ya. Tidak mendatangi orang-orang yang tadi disebutkan kahan. Fama kutubi, iblis berkata kepada Allah, wahai Tuhan, apa kitab-kitabku? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab berfirman al-wasyah. Ya, ini adalah tahi lalat buatan, karang buatan. Jadi ketika seseorang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah nihaya meratapi orang-orang yang telah meninggal, yang telah Allah tetapkan meninggal dengan membuat cara-cara yang jauh di luar agama. Ya, al-wasyah membuat tahi karang buatan ataupun menjambak rambut, ya, kemudian menampar pipi, kemudian menjedor-jedorkan sirah. Itu, ya. Jadi kepala diadukan ke tembok karena meratapi yang meninggal. Alhamdulillah, nangis boleh. Ya, Rasulullah SAW pun ketika ditinggal oleh istrinya tercinta Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditinggal putranya tercinta Sayyidina Ibrahim Sayyidina Ibrahim radhiyallahu ta'ala, ada putranya namanya Ibrahim nih, kemana? Menangis. Ya, ketika kecil beliau ditinggalkan oleh putranya tercinta itu Sayyid Ibrahim, beliau pun menangis. Ya, jadi tidak apa menangis, tapi jangan sampai terlalu, jangan sampai berlebih-lebihan dalam menangis. Ya, sampai sumpah serapah, sampai keluar kata-kata yang kotor. Ya, apalagi ada perbuatan-perbuatan yang tadi itu nonjok lemari misalkan, ya. Apalagi nonjok Pak RW itu. Nah, itu termasuk niat. Nah, itulah kitab-kitab iblis itu. Kitab-kitab iblis apabila ada perbuatan-perbuatan yang isinya menolak ketetapan Allah, takdir Allah. Salah satunya al-wasal, bagian dari nihayah. Bagian dari niyahah, bukan nihayah, niyahah. Ya, meratapi mayat. Kemudian fama hadisi. Kalau para rasul itu ada hadis-hadis, ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh para rasul. Kata iblis, apa hadisku? Ya Rabb, apa hadisku? Maka Allah menjawab, qala kibbu. Hadis-hadis iblis, cerita-cerita iblis, cerita-cerita pengikut iblis itu adalah kebohongan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sekali berbohong berarti kita sedang berada dalam hadis iblis, bukan hadis Rasul.
coba bohong mah akur. Qala fama Qur'ani, kata Iblis, apakah ya Rabb Qur'anku? Dijawab oleh Allah, asy'aru, syiran, nyanyian yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, nyanyian yang tidak menjadi alat mendekatkan diri kepada Allah, bukan nyanyian yang mendekatkan diri kepada Allah. Boleh kita bernyanyi, bersyiaran, para nabi pun bersyair, para sahabat pun berbuat syiaran, para tabi'in, begitupun ulama-ulama kita. Tapi syiaran-syiarannya, nyanyiannya, nasyidnya itu mengandung alat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nyanyiannya tidak mengingat Allah, itu adalah yang disebut Qur'annya Iblis. Ya, kalaupun kita senang nyanyian, kita nyanyian yang bisa mendekatkan kepada Allah. Ya, walaupun itu kalau dilihat sihirnya, sihir misalkan sihiran bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa daerah, tapi bisa ingat kepada Allah, itu memang pasti akan. Ya, itu silakan saja. Tetapi kalau nyanyian, walaupun bahasa Arab, tapi tidak diingatkan kepada Allah, janganlah dipakai. Ya. Tuh, jangan selalu katakan bahwa yang namanya lagu Arab itu sholawat, kan? Untuk saya, kalau mau percaya, di Arab, anak kecil sudah menyanyi bahasa Arab. Di Arab, anak kecil sudah bisa bernyanyi bahasa Arab. Bahkan berkata berbicara bahasa Arab. Wah, sholawatan, wah sholawatan, amin, amin. Nah, apa lagunya? Gitu. Kalau kita mau suka nyanyian, walaupun bahasa daerah, bahasa kita, yang bisa mengingatkan kepada Allah. Ya. Misal kalau nyanyi harudan, panas, ingatkan Allah tuh. Ya, gitu. So, ayeuna sambungkeun mun urang nyanyi harudan panas, harudan tina naon? Panas tina naon? Pek eta mah. Lebih ka Ciramai, harudan. Lebih ka ngecelakeun Cipanas diingetna harudan naon? Harudan godaan iblis. Ya, harudan tipu daya iblis, harudan dunia. Harudan. Nah, Gusti harudan wae urusan duit. Urusan uang panas. Orang lain punya rezeki panas. Itu silakan. Apalagi kalau kita membayangkan neraka, bukan harudan lagi, bukan panas lagi, tapi sejatinya harudan, sejatinya panas. Tahu ini? Nah, silakan syiran-syiran jangan sampai menjadi Qur'annya iblis, tapi menjadi syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah, syiar-syiar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fama muaddati, wahai Allah, apakah muadzinku? Saha tukang adzan abdi? Siapa yang menjadi pengajarku? Kata Iblis. Qala al-mizmaru, Allah Subhanahu wa taala berkata, suara seruling itu adalah muadzin iblis. Nah, tinggal dibagi-bagi seruling yang mana. Ya, seruling yang mana? Tapi ingat, kadang-kadang memang suara seruling itu luar biasa. Itu kadang-kadang menjadikan kalau ahli seni yang senang alat-alat musik itu menjadikan fana, ya, fly. Tuh, kalau misalnya flynya kepada Allah tadi bilang nggak masalah. Mendengarkan suara seruling, akhirnya ingat Allah. Ya. Bagaimana jadinya kalau Allah menjauhi kita, bagaimana Allah kalau murka kepada kita, doa tidak masalah. Tetapi kebanyakan alat-alat musik memang itu melupakan Allah. Maka cari alat-alat musik dengan syairnya, dengan syairnya tentunya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ingat, mizmar itu bagian dari salah satu alat musik. Itu kadang-kadang bisa menjadi muadzinnya iblis. Hati-hati. Kemudian kalau fama masjidi, iblis pun punya masjid. Iblis pun punya masjid, punya tempat sujud. Dia mengatakan kepada Allah, fama masjidi, wahai Rabb, apakah masjidku? Allah menjawab, qala al-aswaqu,
Ingat, pasar-pasar itu bisa menjadi masjid-masjid iblis. Makanya kalau yang berniaga di pasar atau yang ingin pergi ke pasar, ya, selalu berdoa, ya, selalu memakai jampi-jampi, ya, selalu berdoa. Kalau bisa selalu berwudu, ya, langgang wudu ketika berangkat ke pasar. Karena apa tadi? Bahwa pasar sering dijadikan masjid-masjid iblis. Ingat itu, ya. Alhamdulillah ini. Ya, itulah pasar. Ada salah satu cerita murid Agno Kiai Haji Abdullah Mugentur ingin mendalami ilmu kasyaf, ilmu keterbukaan urusan batin. Gitu. Kata Agno, jangan belajar itu dulu. Belajar ilmu syariat terlebih dahulu supaya kuat. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu akhlak. Nanti juga tuh akan kesampaian. Allah memberikan ilmu kasyaf, keterbukaan, hal-hal yang gaib. Kalau kamu langsung belajar ilmu kasyaf, kamu tidak akan kuat. Ya, kamu tidak bisa membayangkan ketika kamu lihat itu sesuai dengan pikiran kamu, sesuai dengan perasaan kamu, tidak. Jauh lebih menentukan, lebih menjeramkan ketika engkau masuk dalam gaib. Itu level atau lapisan yang pertama. Maka dari Agno tersebut tuh diberikan oleh Agno sebuah rokok tuh yang diberikan bacaan doa oleh Agno. Kalau kamu tidak percaya, ini bawa rokok. Nanti kalau kamu harus pergi ke pasar, kemudian di pintu pasar kamu menyalakan rokoknya, udah bisa. Dengan karamatnya Agno, muridnya membawa rokok tersebut ke pasar, di pintu pasar dia nyalakan, dan ketika dia mulai menghisapnya, maka tersingkaplah tirai kasat mata, tersingkaplah. Maka banyak orang-orang yang di pasar, termasuk penunggu-penunggu tempat di pasar, ternyata ke atasnya itu binatang, ke bawahnya manusia. Ada yang di kepalanya itu adalah ular, dari kepala ke bawahnya itu adalah manusia. Itu tergantung dari apa yang diajinya, ya. Apa yang dia pelajari. Kalau misalkan dia hanya naon mujur itu bahasa Indonesia. Mujah itu suka kene. Pesugihan. Tergantung dari pesugihannya. Ada yang pesugihannya ke kera, ada yang pesugihannya ke buaya, ya. Ada yang pesugihannya ke biasanya ular, ya. Banyak sekali. Ya. Nah, maka pada saat itulah muridnya tidak mau berlama-lama di pasar, ya. Makanya yang di para pasarnya terus berdoa, ya. Kalau bisa bawa air ini, ya, air sholawatan, terus banyurkeun percikan di toko-toko ini untuk menghindari dari tipu daya iblis. Tadi dikatakan bahwa masjidnya iblis itu al-aswaq, pasar-pasar. Qala fama baiti, ya Rabb, apakah rumahmu? Allah menjawab al-hammamu, ya, tempat al-hammamu, tempat kencing, tempat mandi, ya, tempat BAB, itu hammam. Hanya kita jangan mau berlama-lama ke hammam, ya. Kalau misalnya mau ke hammam, berdoalah dulu, ya, banyak doa-doanya. Kalau kita tidak kebelat soal baca kursi tadi 170. Bisa belum kali saya, kecuali kalau kebelat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Cari bagaimana doa-doa ketika masuk ke WC ataupun setelah keluar dari WC. Nah, itu WC itu hammam, itu merupakan rumahnya iblis. Ya, alhamdulillah ini ya dari itu. Nah, kalau ada seseorang yang betah di WC, itulah. Ya.
berarti sudah mandi dengan iblis. Fama ta'ami. Iblis berkata kepada Allah, fama ta'ami ya Rabb, apakah makananku? Maka Allah menjawab, alladzi lam yudkar alaihi ismi, makanan yang tidak dibacakan namaku alias tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim itu menjadi makanan iblis. Jadi kalau kita makan lupa baca bismillah, ya, misalkan makan pisang, tuang cawu, tuh makan lupa baca bismillah, tinggal pasti yang terakhir, ya. Astagfirullahaladzim, oh bismillah, baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, ya, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah tidak menjadikan kewenangan iblis makanan yang kita makan, termasuk yang tadi dicontohkan pisang, menjadi makanan iblis, tetapi makanan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, salapar-lapar naurang ingat bismillah. Fama syarabi. Iblis berkata lagi kepada Allah, fama syarabi, apa minumanku? Qala as-sakaru. Nah, iblis bermohon kepada Allah, apakah minumanku? Allah menjawab as-sakaru, sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu adalah minuman iblis. Arak itu minuman iblis, ya. Apalagi topi miring katanya, ya. Itu sekarang sudah jadi topi jejek. Itu adalah minuman iblis. Minuman-minuman yang memabukkan itu adalah minuman iblis. Nah ini, fama masa ini. Nah ini, ajaran kita satu kuat ya, man. Fama masa ini, apa kaya roh perangkapku? Maka Allah menjawab, kolaan nisa'u, wanita. Lihat sejarah-sejarah banyak para raja yang hebat, yang luar biasa, jatuh tersungkur karena wanita. Banyak kerajaan-kerajaan yang hebat diporak-porandakan oleh seorang wanita. Ingat, wahai sahabat, ingat sahabat, banyak sekali rumah tangga yang asalnya hebat tapi porak-poranda karena wanita. Maka wanita itu kadang-kala menjadi pendorong kepada kebaikan, kadang-kala juga menjadi pendorong atas keburukan. Pak, gimana nih resiko kurang wae itu kumaha ieu teh? Kumaha sakit. Aku mah itu parek maling lah terbaik. Waktu bilang kumaha caranya, yang penting bukan kita kan. Alhamdulillah. Tuh, ya. Itu perangkap iblis. Maka hati-hati sekali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, aku lebih suka tuh berada di belakang harimau daripada di belakang wanita. Itu atas tuh. Aku lebih suka berjalan di belakang macan harimau daripada di belakang wanita. Faktanya, kalau harimau berbalik berhadap kita, namun wanita belum. Kalau tidak berani, lari. Tapi kalau wanita berbalik arah, ini. Ya. Hati-hati wahai sahabat, hati-hati, ya. Kita cek bahasa Sunda mah surupun guru kan dicenah tompi rajenan, ya. Di pirajenan teh bahasa Indonesia jangan buat alasan-alasan, jangan buat modus. Baru tahu ya, pirajenan teh modus. Jangan buat modus. Hati-hati, ya. Hati-hati tuh. Kata Pak Kiai, Al-Qur'an ini boleh dipakai juga, boleh tidak, ya. Boleh dipakai, boleh tidak. Kalau mau silakan, asal kuat tidak ada sifat, ya. Kalau misalkan tidak juga, ya apa-apa. Kata Akang Al-Qur'an, kalau kita suka sama wanita yang
lain di luar istri kita, janganlah terjerumus kepada yang haram, ya. Jangan sampai kita main, ya, aman teh, aman keamanan, jangan, ya. Langsung saja datangi orang tuanya, lamar, itu aja, langsung aja, ya. Simpelnya, jangan coba-coba main ngabaso hamur duit mah, jadi dosa nih, ya. Langsung saja kita suka sama wanita itu, langsung datangi orang tuanya, lamar, resikonya ditolak. Karena kita terbebas dari dosa. Wow, tidak diizinkan oleh orang tuanya, kemudian wanitanya pun menolak kita, udah jangan dilanjutkan. Gitu. Kalau kita mau jadi istri kedua, mau datangi orang tuanya langsung. Jangan main-main. Udah ke Pangandaran dulu, udah ke Rancau Pas dulu, jangan. Ya, jangan seperti itu. Kalau mau nih, boleh dipakainya. Namun hayang ngawayu, tong pakai ulin. Jangan pakai main, langsung lamar. Kali ini bebas. Urusan runtang rumah tangga jadi kolot, terurusan. Apa tadi dah? Resiko silakan. Tapi kita berada dalam perkara yang halal. Ingat, kalau tidak percaya silakan tanyakan kepada istri saya. Saya mengatakan seperti itu. Mah, bapak doakan mau nggak bohong. Ya, kalau misalnya bapak suka sama wanita, bapak akan ngomong ke mama. Ya, mah, biar nggak pada nikah. Dia itu, ya, kumaha pun baju nama. Wajar lah. Tapi jangan ada kebohongan di antara pasangan kita. Ngomong saja. Lebih mulia kita berkata jujur daripada membohongi istri. Walaupun pahit, kata istri, udah pahit. Tinggal ini aja. Bapak kalau bapak mau nikah lagi, udah ceraikan saja saya. Itu resiko. Yang penting jangan berada dalam kebohongan, jangan berada dalam hal yang haram. Alhamdulillah. Pegang ini ya. Bagi ikhwan-ikhwan yang masih cengos, pegang ini. Ya, jangan main-main. Awas, apa nih mau ulin awewe? Nah, cabok main. Bisa dorong dia kakarun. Janganlah, udah nikahin saja. Alhamdulillah. Simpel. Ya habis uang tuh, ya habis waktu tuh, ya ngebohong kepada anak, kepada istri itu. Tuh, takut kepergok sama teman, sama guru, suruh muntah, nyiksa maneh, itu udah dosa, udah itu aja, ya. Insya Allah. Masalah bagian nasib kita tidak ada yang tahu, ya. Mungkin kalau misalkan di antara ikhwan-ikhwan ini ada yang punya istri 2, 3, bahkan 4, ya alhamdulillah, kita berbahagia saja. Ya, kita berbahagia, kita doakan saja semoga harmonis. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, asal berada dalam kebaikan, berada dalam jalan yang sebenarnya, silahkan. Oh, alhamdulillah. Barang lentah urusannya. Itu adalah amanah dari seakan kepada cucunya, dan cucunya kebetulan sharing curhat kepada saya. Cucu akan curhat kepada saya ketika dia tertarik dengan wanita. Nah, beliau bahkan mertuanya pun itu mengatakan bahwa dah jangan main-main, kalau kamu suka nikahi. Itu saja. Apalagi beliau itu adalah seorang ustaz, beliau adalah seorang mubalik. Sepakat? Ya, kalau suka jangan main-mainnya, kalau pakai ulinnya langsung nikahi. Siap ya? Ya. Alhamdulillah. Apa angin ulin tinggalin. Siksa misalnya. Wallahu a'lam. Ingat yang terakhir, perangkat iblis itu adalah wanita. Mudah-mudahan wanita-wanita yang dekat dengan kita, yang dekat dengan kita, baik itu istri kita, anak-anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita, bibi kita, uang-uang kita, ya, nenek kita, kemudian sahabat-sahabat wanita kita, wanita-wanita tetangga kita, semoga Allah menjadikan mereka adalah orang-orang yang salihah, orang-orang yang bisa mendorong kepada agama, mendorong kepada hak kebenaran,
ya. Mudah-mudahan yang bisa menjadikan motivasi bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi siapapun yang dekat dengan mereka, semoga ke arah kebaikan yang Allah ridhoi dan Rasulullah. Amin. Alhamdulillah. Terus mohon maaf waktu terlalu boros.